Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, panitia penyelenggara, serta sivitas akademika pemerhati hukum yang kami hormati. Sebelum memasuki argumentasi yang kami bangun, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Salahuddin sebagai pembicara pertama yang dalam hal ini akan menyampaikan argumentasi dari aspek filosofis dan historis. Di sebelah kanan saya Indra Bayu Nugroho sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi berdasarkan aspek yuridis normatif. Di samping kiri saya Bagas Subaba sebagai pembicara ketiga yang akan memaparkan argumentasi dari aspek sosiologis dan empiris. Untuk pertama kalinya di sini kami akan menyatakan bahwa kami tidak sepakat dan tidak sependapat dengan mosi perdebatan pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, artificial intelligence yang sering disebut dengan AI dan mempunyai arti kecerdasan buatan. AI ini merupakan kecerdasan buatan dengan menggunakan sistem teknologi yang bisa menirukan kecerdasan manusia pada umumnya. Awal mula terjadinya AI atau terciptanya AI ini adalah pada tahun 1950 Masehi, yang dimana pencetusnya adalah ilmuwan matematika yaitu Alan Turing yang berasal dari Inggris. Alan Turing memberikan pendapat dalam tulisannya yaitu jika manusia mampu menyelesaikan perkara serta membuat keputusan sesuai dengan informasi dan catatan atau tatanan yang tersedia, mengapa mesti tidak? Namun perlu kita garis bawahi Dewan Juri yang terhormat bahwa dalam konteks pemberian jasa hukum seperti yang kita bahas dalam mosi ini, yaitu eskalasi pemanfaatan sebagai ancaman terbaru bagi industri jasa hukum, AI tidak bisa menjadi subjek hukum Dewan Juri yang terhormat. Namun AI adalah objek hukum. Karena dari sisi lain seperti yang kita ketahui bersama bahwa eksistensi sebagai jasa hukum adalah orang yang mempunyai hati nurani. Sedangkan AI tidak mempunyai hati nurani Dewan Juri yang terhormat dan tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien hukum jasa hukum itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita memiliki pengalaman buruk mengenai transisi manusia dengan mesin, yakni pada masa industri di Inggris yaitu abad ke-17, di mana pada saat itu hampir semua manusia digantikan oleh mesin yang tentunya manusia disingkirkan oleh alat yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi lagi Dewan Juri yang terhormat, sehingga kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kualifikasi dan mekanisme yang sangat ketat. Maka dari situ kami menyatakan bahwa kami tidak sepakat dan tidak sependapat dengan mosi perdebatan pada kali ini. Terima kasih. Hetrahin akhtar an. Hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan panitia, serta kawan berpikir kami tim pro yang amat terpelajar. Izinkan saya di sini selaku pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasi kami mengenai mosi perdebatan eskalasi penggunaan artificial intelligence sebagai ancaman terbaru bagi industri jasa hukum. Sebagaimana yang telah disampaikan secara gamblang oleh rekan kami pembicara pertama, bahwasanya kami tidak sepakat dan sependapat mengenai mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Ermanto Farhamsyah pernah menyatakan, pada dasarnya, artificial intelligence dirancang untuk membantu pekerjaan manusia, meningkatkan kualitas hidup, serta membantu pemecahan masalah. Dewan Juri yang kami hormati, sejalan dengan adanya pendapat tersebut, sebagai generasi yang berada dalam dunia industri 4.0 dan 5.0, tentunya kami menyadari bahwasanya perubahan menuju normalisasi teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tentunya tidak dapat ditolak ataupun dihindari. Namun Dewan Juri yang terhormat, normalisasi teknologi bukan berarti membiarkan semua aspek kegiatan manusia digantikan oleh teknologi secara keseluruhan tanpa adanya batasan yang jelas. Dewan Juri yang terhormat, profesi hukum yang menitik beratkan pada pemberian jasa hukum seperti advokat dan notaris sejatinya adalah profesi yang amat mulia. Karena selain berjuang sebagai ujung tombak keadilan serta kebenaran, pemberian jasa hukum juga mengakomodir kepentingan masyarakat secara praktis dalam bingkai simpatik dan hati nurani. Satu hal yang ingin kami tegaskan Dewan Juri yang amat terpelajar, bahwasanya aspek penting dalam pemberian jasa hukum bukan hanya persoalan penyelesaian masalah secara intelektual, praktis, dan metodologis, namun juga mencakup aspek mentalitas nurani serta interaksi batin dengan klien.
Sangatlah tidak masuk akal apabila seorang klien atau konsumen jasa hukum yang memiliki permasalahan dan biasanya didengarkan sembari ditenangkan oleh seorang advokat digantikan oleh artificial intelligence yang hanya mampu menganalisa permasalahan klien tanpa bisa melihatnya dari sisi hati nurani. Dewan juri yang terhormat, kami memiliki bukti yang amat konkret mengenai sisi mentalitas adalah hal yang penting dalam pemberian jasa hukum. Frasa menjalankan kuasa serta mendampingi pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah bukti yang nyata bahwasanya aspek batin dan mentalitas dalam pemberian jasa hukum adalah suatu hal yang amat penting. Tentunya secara logis tidak akan dapat dipenuhi oleh sebuah artificial intelligence. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat juga telah memberikan legitimasi secara jelas bahwasanya advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Selain itu, payung hukum bagi profesi yang merujuk pada pemberian jasa hukum lain seperti notaris juga mengakomodir hal yang sama. Misalnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dewan juri yang terhormat, kami tentu menyadari bahwasanya kehadiran artificial intelligence dalam dunia praktisi seperti robot Ross yang dipakai oleh law firm Beck Hostler di Washington untuk menangani perkara kepilotan justru adalah sebuah peluang yang memberikan atau mempercepat serta melakukan efisiensi dalam dunia praktisi hukum itu sendiri. Hal ini juga dinyatakan oleh Craig Andrew Aruda selaku Chief Information Officer dan Chief Executive of Intelligence bahwasanya AI bersifat membantu advokat bukan menggantikan advokat tersebut. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, kerahasiaan adalah suatu hal yang amat penting dalam industri jasa hukum. Hal ini diatur secara tegas dan limitatif dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwasanya tidak terdapat jaminan kerahasiaan bagi penggunaan AI dalam rangka menggantikan industri jasa hukum. Mengingat Dewan Juri yang terhormat, AI berada dalam lapangan teknologi digital yang tentunya keamanan dan kelayakannya haruslah dievaluasi secara mendalam. Sekali lagi Dewan Juri yang amat terpelajar, izinkan kami untuk menekankan argumentasi kami bahwasanya AI bukan merupakan ancaman bagi industri jasa hukum. Mengingat artificial intelligence tidak dapat memenuhi aspek nurani yang merupakan hal yang cukup penting dalam pemberian jasa hukum. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kerahasiaan informasi klien juga belum bisa dijamin secara komprehensif oleh artificial intelligence. Satu hal lagi Dewan Juri yang kami hormati, industri jasa hukum juga mengakomodir adanya pertanggungjawaban mengenai suatu masalah yang timbul dalam praktek, sehingga profesi yang menitik beratkan pada pemberian jasa hukum memiliki kode etik yang mengikat seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya sangat tidak mungkin meminta pertanggungjawaban pada artificial intelligence. Hal ini jugalah yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik hanya membatasi standar informasi dan transaksi elektronik atau subjek hukum hanya dilakukan oleh subjek hukum yang konkret. Terima kasih. Lex regicip superflua pugnantia in contrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya selaku bicara ketiga dari tim kontra untuk memperkuat argumentasi kami dalam perspektif realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Sebelum itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini kami menegaskan kembali bahwa kami tetap tidak sepakat dan tidak sependapat terhadap mosi perdebatan kali ini mengenai eskalasi pemanfaatan artificial intelligence sebagai ancaman terbaru bagi industri hukum. Penting untuk memandang penggunaan artificial intelligence itu sendiri tidak sebagai suatu ancaman, justru peluang untuk dapat meringankan pekerjaan-pekerjaan dalam sektor hukum. Dalam hal ini, manfaatan artificial intelligence akan tepat bila dipergunakan untuk melakukan pekerjaan teknis dengan volume yang tinggi. Misalnya ketika melakukan review terhadap ribuan dokumen, menggunakan artificial intelligence dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengkategorisasikan dokumen terkait. Perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat, mesin tidak dapat mengganti manusia terkait akurasi hukum yang mendasar dan fundamental, dan fungsi artificial intelligence itu sendiri di sini sebatas membantu dan mempermudah pekerjaan industri hukum. Hal ini dikarenakan keputusan hukum memerlukan nurani, sikap humanis, dan konsekuensi jangka panjang dalam kehidupan sosial. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan secara mandiri melalui algoritma artificial intelligence. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa hal yang melatar belakangi ketidaksepakatan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Apa yang kami sampaikanlah bukan omong kosong belaka, namun terdapat sebuah bukti dan fakta kebenaran yang ada, serta beberapa dampak yang kami rasa tidak relevan dan tidak seharusnya untuk dikorbankan
untuk hal yang demikian ini. Keuntungan dan kerugian justru lebih dominan terhadap kerugiannya, melihat pada dibuatnya, dikelolanya dan dikembangkannya artificial intelligence itu sendiri dilakukan oleh manusia. Tentu ada dasar-dasar yang demikian, dampak-dampak yang besar tentu akan terjadi di berbagai aspek. Melihat pada kelemahan yang ada timbul apabila artificial intelligence menggantikan posisi seorang advokat, yang mana yang pertama Dewan Juri yang terhormat. Di era serba digital saat ini, kasus-kasus kejahatan cyber tengah marak di masyarakat, mengingat jangkauan internet tidak dapat dikaitkan dan tidak dapat dikatakan tidak terbatas, sehingga celah-celah yang demikian akan termanfaatkan oleh para oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, sehingga dirasa artificial intelligence tidak dapat menjamin keamanan data yang disampaikan dan dikelola oleh sistem artificial intelligence itu sendiri. Hal ini dapat menimbulkan risiko kebocoran data atau penyimpanan data yang dapat membahayakan privasi klien atau pihak yang terlibat dalam sebuah kasus hukum. Artificial intelligence itu sendiri dapat memproses data yang berisi informasi rahasia atau sensitif dari klien. Jika data jatuh ke tangan orang yang salah, maka dapat menimbulkan masalah hukum yang tentu semakin memperkeruh kondisi hukum yang ada. Selanjutnya, alasan yang kedua Dewan Juri yang terhormat, dalam penggunaan artificial intelligence secara keseluruhan, termasuk di dalamnya pemanfaatan artificial intelligence dalam industri jasa hukum, dibutuhkan prompt atau perintah sehingga tidak serta-merta merespon. Hal ini dikarenakan artificial intelligence tidak dapat sepenuhnya menggantikan kemampuan manusia dalam memahami konteks sosial dan budaya yang terkait dengan kasus hukum yang sedang dialami, juga tidak dapat memahami emosi atau persepsi manusia secara intuitif, sehingga tidak dapat menggantikan kemampuan manusia dalam memberikan konsultasi hukum atas penyelesaian yang melibatkan emosi atau persepsi manusia. Melihat yang demikian, Dewan Juri yang terhormat, apabila perintah yang diberikan tidak memenuhi, tentu hasil yang diberikan pun tidak akan maksimal. Lantas dengan hal yang demikian akan lebih layak dan efisien dengan melakukan konsultasi secara nyata kepada manusia, sehingga perasaan yang akan disampaikan itu akan tersampaikan dengan baik dan menyeluruh. Alasan yang ketiga Dewan Juri yang terhormat, apabila yang dijadikan alasan bahwasannya artificial intelligence mampu mengakomodir seluruh pengetahuan, maka lantas bagaimana artificial intelligence mengambil satu langkah yang didasarkan pada aspek kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat, mengingat hukum yang berlaku di Indonesia tak hanya sekedar peraturan perundang-undangan biasa dan doktrin-doktrin belaka, sehingga dalam penanganan kasus-kasus yang dalam hal artificial intelligence itu, tentu penilaian soal moral dan norma yang hidup dalam masyarakat tidak dapat terjamin. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini kami menegaskan kembali bahwa kami tidak sepakat dan tidak sependapat mengenai posisi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, pada dasarnya sebuah kemajuan teknologi adalah bagaikan koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, apabila kita memanfaatkannya dengan baik, akan menjadi suatu terobosan kekinian bagi umat manusia. Namun di sisi yang lain, apabila kita tidak menyikapi dengan baik, maka mendatangkan suatu bencana yang tentunya dapat merugikan umat manusia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, untuk kesekian kalinya kami menyatakan bahwa tidak sepakat dan tidak sependapat dengan musi perdebatan pada kali ini. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atau basis bagi kami untuk menolak musi perdebatan kali ini. Yang pertama, artificial intelligence tidak akan dapat menyamai advokat manusia itu sendiri dalam hal yang sangat penting, yakni pada sisi nurani dan interaksi batin antara pemberi jasa hukum dengan klien. Selain itu, artificial intelligence juga belum dapat kita buktikan dan pastikan keabsahannya dalam hal kerahasiaan informasi serta keamanan aspek cyber yang rentan terhadap serangan virus komputer dan malware. Kecerdasan buatan memang dapat menjamin kepastian hukum dengan keakuratan di tingkat tinggi. Namun dapat kelemahan di mana kecerdasan buatan itu sendiri tidak memiliki kepekaan untuk dapat mendekatkan hukum pada keadilan, karena keadilan tidak dapat diukur secara saintifik. Sehingga pihak yang terlibat
diperlukan seseorang yang tidak hanya berdasarkan logika hukum semata, melainkan juga kepekaan yang murni daripada jasa hukum itu sendiri. Terima kasih.